Menguak kisah sejarah dari Tanah Rongga, Flores Manggarai Timur. Sebelum melanjutkan video ini, saya pastikan buat teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Oke, lanjut ke pembahasannya. Dikutip dari Kompasiana, suku Rongga dalam sejarah Manggarai hampir tak pernah diperbincangkan. Bahkan banyak buku-buku sejarah tentang Manggarai menyamakan begitu saja wilayah kedaulatan suku ini dengan kerajaan Tanah Dena. Meski luput dari perhatian dan publikasi yang luas, ternyata hal itu tidak menenggelamkan begitu saja antusiasme orang Rongga dalam mengungkapkan jati diri, baik dari sisi sejarah orisinalitas kebudayaan maupun kesenian, serta kedaulatan wilayahnya di masa lalu. Sejauh ini belum ada penelitian serius tentang sejarah dan asal-usul orang Rongga di wilayah Manggarai Timur, Flores, NTT. Suku yang mendiami wilayah selatan Manggarai Timur ini, di samping unik dari sisi bahasa, juga memiliki sejarah kebesaran keragamannya tersendiri. Wilayahnya tidak saja mencakup Kisol dan Waelengga, tetapi meliputi sebagian dari luas kecamatan Kota Komba dan kecamatan Borong. Wilayah kedaulatan suku ini di sebelah timur berbatasan dengan Wae Mokel dan di bagian barat berbatasan dengan Wae Musur, Sita. Sementara di utara berbatasan dengan suku Mendang Riwu, suku Manus, dan suku Gunung. Sebelum kerajaan Todo mengadakan ekspansi besar-besaran ke wilayah timur, daerah ini sudah dikuasai orang Rongga selama berabad-abad. Kedatangan suku Keo dari selatan barat laut tidak serta-merta menggeser peran sentral orang Rongga di wilayah ini. Sekitar abad ke-12 dan 13 terjadi pergolakan besar di mana suku Rongga di bawah pimpinan suku Motu Poso mengusir sejumlah orang Keo yang datang dan hendak menguasai wilayah ini. Pertempuran itu berhasil mengusir pulang orang Keo. Sebagian yang terdesak melarikan diri ke arah barat, Melo, wilayah kecil yang berbatasan dengan Iteng, Manggarai Tengah. Suku Keo yang mendiami wilayah Melo kemudian mengadakan kontak dengan suku Todo dan mengklaim wilayah Rongga sebagai daerah kekuasaannya sehingga dengan mudah pula Todo menamakan wilayah ini dengan nama kerajaan adat Tanah Dena. Padahal secara de facto Keo hanya sekadar numpang tinggal di wilayah itu. Nafsu ekspansi Todo serta ulah orang Keo yang tidak berkenan di hadapan adat istiadat Manggarai menyebabkan Todo mengusir suku ini. Serangan Todo terhadap Keo di wilayah Melo membuat suku ini terdesak. Ekspansi Todo sekitar abad 18 itu tak akan berjalan lancar bila saja tidak didukung suku Rongga yang sudah begitu antipati pada Keo. Strategi perkawinan yang dilakukan Toda dengan suku Rongga semakin membuka jalan bagi Todo melebarkan kekuasaannya di wilayah ini. Dalam kisah lisan yang berkembang di Tanah Rongga konon, mula-mula Todo memberi gadis bernama Dari kepada tuan tanah yang menguasai wilayah Rongga Barat, Rongga Mabah. Setelah ikatan kekerabatan mulai terjalin akrab, Todo menyewa salah satu suku kecil di Rongga Maba untuk mewujudkan rencana besarnya menaklukkan Komba, Rongga Timur atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rongga Ruju. Strategi itu berjalan mulus. Upaya Todo mengembangkan wilayahnya hingga Watu Jaji pun berjalan lancar karena mendapat bantuan suku Rongga, yang sudah memahami karakter dan topografi wilayah Ngada. Namun, dalam kisah penaklukan Todo terhadap Ngada hingga Watu Jaji nyaris tak pernah diungkapkan peran dua pahlawan Rongga Naipati dan Jawatu. Dua sosok ini konon menjadi tokoh sentral yang berperan memperkuat pasukan Todo menaklukkan Cibal. Upaya Todo menanamkan pengaruhnya di wilayah Manggarai dengan membentuk pemerintahan kedaluan yang kemudian berlanjut dengan Undang-Undang Nomor 5/1979 tentang pemerintahan desa membuat pemerintahan adat di wilayah Manggarai tergeser. Perubahan itu ternyata diikuti dengan proses penaklukan budaya ke wilayah Rongga. Setidaknya hal itu tampak terasa dalam beberapa ikon budaya Rongga yang terancam punah, seperti pakaian adat Rongga,